Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 23 Juli. Badan Cuaca Pusat mengeluarkan peringatan darat untuk Taifun Gaimi pada pagi ini. Peringatan gelombang pertama mencakup Yilan, Hualien, Taitung, dan kota New Taipei. Cakupan peringatan akan terus diperluas seiring mendekatnya Taifun. Pusaran angin diperkirakan akan menyentuh daratan timur mulai Rabu tengah malam hingga Kamis pagi. Kehadiran Taifun Gaimi membuat ombak lepas pantai menguat dan hujan berkara mulai turun di Taiwan belahan timur. Lingkaran badai mulai mendekati daratan. Badan Cuaca Pusat atau CWA mengeluarkan peringatan darat pada tanggal 23 pukul 11.30 siang. Peringatan gelombang pertama mencakup Hualien, Yilan, Taitung, dan kota New Taipei. Pusaran angin diperkirakan akan menyentuh daratan pada hari Kamis. 这个台风它有机会穿过台湾北端的陆地进入台湾海峡，因此礼拜三、礼拜四将是这个台风影响台湾天气最大的一天。 CWA menganalisis bahwa Gaimi berada dalam lingkungan yang mendukung perkembangannya. Ketika mendekati Taiwan, Gaimi mungkin akan mencapai batas atas taifun skala menengah dengan jalur sedikit ke selatan sehingga berdampak lebih besar pada daratan dan menggandeng curah hujan. 这一次的降雨热区几乎是在全台湾，那特别要注意的就是在北部、宜兰、中部以及中南部山区。 Gaimi diperkirakan akan mendarat di Fujian, Tiongkok pada hari Jumat. Kendati telah meninggalkan Taiwan, lingkungan cuaca akan berubah menjadi angin selatan yang ditambah sisa uap air taifun. Cuaca di sisi angin kawasan selatan masih tidak stabil. Masyarakat diimbau untuk mewaspadai curah hujan selama berhari-hari. Seiring tibanya Taifun Gaimi, mulai pukul 4 sore ini gerbang evakuasi tanggul kota Taipei, gerbang geser kota New Taipei dan semua tempat parkir di luar tanggul akan memberlakukan protokol keluar dan larangan masuk. Kendaraan yang belum keluar akan diderek mulai pukul 8 malam. Sementara itu, para petani dan nelayan pun bergegas memanen hasil perikanan dan pertanian sebelum Taifun melanda. Masyarakat diimbau segera memindahkan mobil yang diparkir di Taman Hepin. Seiring kehadiran Taifun Gaimi, Pemkot Taipei menerapkan evakuasi mobil di luar Tanggur. Mulai pukul 4 sore tanggal 23, mobil hanya boleh keluar dan kendaraan yang masih berada di tempat parkir akan diderek dan dikenakan denda mulai pukul 8 malam. Kota New Taipei juga menerapkan sistem yang sama di gerbang geser dan membuka ruas jalan bermarka merah dan kuning di sekitar untuk parkir bebas. 车辆没有一致的话会被罚款，机车部分是新台币1800块，那小车是2400块，大车是4800块。 ABK migran di Pelabuhan Pato, Cilong terlihat memindahkan barang-barang dari kapal dan mulai mengikat kapal dengan tali. Pemilik kapal mengatakan jarur taifun kali ini mungkin merupakan badai barat laut yang bertepatan dengan air pasang. Diperkirakan butuh waktu 2 hari untuk persiapan menghadapi badai dan tidak bisa melaut hingga akhir pekan. Menteri Transportasi dan Komunikasi Lee Meng-yen meninjau persiapan menghadapi taifun pada tanggal 22 sore. Berhubung wilayah timur akan diterjang taifun, selain sistem jalan raya, beliau juga menginstruksikan agar TLC untuk meningkatkan kewaspadaan. 另外，在花莲再增加14组这个监视器，好，那这包括原来的既有的花莲这边有23组，加起来会有37组，那这些都有24小时有人工的监看。 Menghadapi kehadiran taifun, petani Yunlin sudah sibuk melakukan panen sejak pagi hari dan peternak tiram di pesisir Changhua juga tidak ketinggalan. Meskipun dampak badai terhadap daerah penghasil sayur dan peternak tiram di wilayah sentral masih belum diketahui, mereka hanya dapat memanen cepat sebelum badai datang untuk mengurangi kerugian yang bakal disebabkan badai. Taifun semakin mendekat, bertepatan dengan fenomena pasang surut tahunan yang terjadi dari tanggal 20 hingga 24 dan menimbulkan genangan air di kota Tongkang, Pingtung selama 4 hari berturut-turut. Intrusi air laut juga melanda daratan rendah di sepanjang pesisir pantai. Seiring tibanya Taifun, layanan feri Pingtung Xiaoliuqiu juga akan dihentikan pada esok hari. Pengunjung pun bergegas kembali lebih awal. Air terus meluap dari lubang parit. Banjir menyebabkan motor listrik warga rusak. Pasang surut tahunan mendatangkan genangan air di kota Tongkang, Pingtung selama 4 hari berturut-turut sejak Sabtu lalu. Kelurahan Fute yang berada di sekitarnya juga dilanda banjir akibat intrusi air laut. Rumah warga kebanjiran, jalanan di depan rumah juga terendam air. Layanan feri rute Pingtung Xiaoliuqiu akan ditangguhkan tanggal 24 dan 25 seiring pengaruh sirkulasi periferal taifun. Pengunjung pun bergegas kembali lebih awal, menyebabkan kerumunan di dermaga Xiaoliuqiu pada pagi hari. Sementara itu, petugas di dermaga Tongkang sibuk mengatur pengiriman bekal ke Xiaoliuqiu. Latihan Wan'an diadakan di seluruh Taiwan dari tanggal 22 hingga 25, yang dimulai di 7 kota dan kabupaten di wilayah sentral kemarin dengan melibatkan peringatan ancaman udara terkait serangan rudal dan roket di wilayah tertentu untuk pertama kalinya.
Latihan ini akan digelar di kawasan utara pada hari ini, sementara untuk wilayah selatan akan diluncurkan pada tanggal 25 esok lusa. Begitu sirine dibunyikan, jalanan segera dikosongkan dari pengguna jalan. Latihan Wan An nomor 47 di wilayah sentral dimulai pada tanggal 22 pukul setengah 2 siang. Sekitar 3.000 petugas polisi dikerahkan untuk mengevakuasi dan mengontrol pengguna jalan. Termasuk turis yang berada di pusat transportasi stasiun kereta Taichung juga diminta untuk menghindar. Masyarakat berlindung di lantai bawah tanah kantor distrik dan melakukan simulasi persiapan menghadapi gelombang kejut akibat misil dengan posisi tiarap, mulut terbuka, menutup mata dan telinga, serta menjaga agar dada tidak menyentuh tanah. Ini adalah pertama kalinya Kementerian Pertahanan Nasional atau MND mengeluarkan peringatan serangan rudal dan loket untuk daerah tertentu di Taiwan. Selain itu, juga mengadakan latihan evakuasi dan simulasi pertolongan pertama di medan perang serta pemadaman kebakaran pasca gempa. 因为他们预警时间短，非常的迅速，所以当接获这些警报发放的时候，大家要能够迅速的寻找避难住所。 Pemerintah kota Taichung juga melakukan simulasi pendirian pos bantuan bencana yang menyediakan akomodasi sementara, perawatan medis, dan layanan mencari orang. Semua lokasi evakuasi di wilayah sentral dapat menampung sekitar 6 juta orang. Latihan Wan An di 7 kota kabupaten yang mencakup Miaoli, Taichung, dan Chiayi ini berlangsung selama 4 hari yang meliputi evakuasi hingga pertahanan sipil sebagai persiapan diri sebelum bahaya datang. Menyusul kenaikan gaji tentara, pegawai negeri dan guru sebesar 4% pada tahun ini, Perdana Menteri Cho Rong-tai kembali mengumumkan persetujuannya terhadap kenaikan gaji ketiga golongan pegawai ini sebesar 3% mulai tahun depan. Ia juga mengimbau agar perusahaan menambah gaji para pegawai. Namun pihak perwakilan perusahaan menilai ada tidaknya kenaikan gaji sebaiknya diputuskan sendiri oleh masing-masing perusahaan. Gaji tentara, pegawai negeri dan guru naik sebesar 4% tahun ini dan akan kembali dinaikkan tahun depan. Tanggal 22, PM Cho Rong-tai mengumumkan bahwa Komite Peninjau telah memutuskan kenaikan gaji sebesar 3% tahun depan. Ini merupakan penyesuaian gaji ke-7 kalinya sejak tahun 2000. Perusahaan juga diminta melakukan penyesuaian gaji karyawan mereka. Perwakilan perusahaan menyatakan mereka setuju menaikkan gaji, namun hal ini sebaiknya diputuskan sendiri oleh masing-masing perusahaan. Sedangkan Serikat Pekerja menilai, selain penyesuaian upah pokok, solusi untuk memperbaiki rendahnya upah pekerja harus dimulai dari transparansi gaji. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Terima kasih.